Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai nutrisi yang baik untuk berbuka puasa dan sahur. Puasa merupakan salah satu rukun Islam, yaitu beribadah dengan cara menahan diri serta berpantangan makan, minum, dan segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam berpuasa, kita menahan haus dan lapar dari waktu subuh hingga menjelang maghrib. Artinya, selama 13-14 jam, tidak ada nutrisi dan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sistem pencernaan di dalam tubuh pun merasakan berpuasa. Seperti yang telah kita ketahui, sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar. Pada tubuh manusia, mulut merupakan saluran pencernaan pertama sebagai tempat masuknya makanan atau minuman. Saat berpuasa, tubuh tidak mendapatkan asupan air selama kurang lebih 13-14 jam. Meski begitu, kelenjar air liur yang berada di mulut tetap bekerja, sehingga kita akan terhindar dari mulut yang kering. Setelah kita membahas mengenai mulut, kita akan membahas mengenai lambung ketika berpuasa. Pada saat kita berpuasa, produksi asam lambung akan menurun untuk mencegah terjadinya pengikisan dinding lambung oleh asam lambung. Dengan begitu, lambung dapat terhindar dari iritasi. Oleh karena itu, puasa sangat baik untuk sistem pencernaan kita. Selanjutnya yaitu hati. Bagaimana sih keadaan hati ketika kita berpuasa? Selama berpuasa, hati atau liver akan bekerja dengan membantu memecahkan glukosa yang disimpan di hati. Apa sih hasilnya? Hasilnya, tubuh tetap mendapatkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Kantung empedu. Kantung empedu ini adalah bagian dari organ hati yang terletak di bagian belakang hati. Apa sih yang terjadi dengan kantung empedu selama puasa? Selama berpuasa, cairan empedu akan menjadi lebih pekat. Hal ini dapat berfungsi untuk persiapan pemecahan lemak ketika nanti seseorang berbuka puasa. Selanjutnya yaitu pankreas. Mungkin yang sudah mengetahui bahwa pankreas adalah penghasil enzim-enzim pencernaan. Selain menghasilkan enzim pencernaan, pankreas juga merupakan penghasil hormon insulin yang berfungsi memecah glukosa dalam darah. Selama kita berpuasa, pankreas akan berhenti sementara untuk memproduksi insulin. Jangan khawatir, sebagai gantinya, tubuh akan memerintahkan hati untuk melakukan pemecahan glukosa yang tersimpan di dalam organ hati. Usus halus. Di dalam tubuh kita, usus halus berfungsi menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Namun ketika kita sedang berpuasa, hanya sedikit makanan yang masuk, maka penyerapan nutrisi di usus halus akan berhenti sementara. Usus halus hanya bergerak normal setiap 4 jam ketika adanya makanan yang masuk.
Setelah melewati usus halus, maka selanjutnya akan dilanjutkan menuju usus besar. Di dalam tubuh kita, salah satu fungsi usus besar yaitu untuk menyerap air. Pada saat kita berpuasa, penyerapan air yang terdapat pada usus besar bisa dikontrol karena terbatasnya asupan cairan yang masuk. Hasilnya, keseimbangan cairan dalam tubuh tetap terjaga. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita sedang berpuasa. Itulah tadi penjelasan mengenai sistem pencernaan kita ketika kita berpuasa. Selain sistem pencernaan yang mengalami perubahan kinerja ketika kita berpuasa, maka metabolisme di dalam tubuh kita pun menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Kita ketika berpuasa dapat menahan haus dan lapar. Kita juga masih memiliki energi. Berasal dari manakah energi tersebut? Energi tersebut berasal dari cadangan makanan yang berupa glikogen yang disimpan di dalam otot. Sehingga ketika kita berpuasa, kita masih memiliki energi, masih bisa menahan haus, masih bisa menahan lapar. Ketika waktunya berbuka puasa, alangkah baiknya kita menyegerakan untuk berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, sebelum makan dan minum ketika berbuka, alangkah baiknya kita membaca doa berbuka puasa terlebih dahulu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman. Kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa, dengan rahmatmu, ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Doa berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhahabat dhama'u, wabtalatil uruqu, wa thabatal ajru, insyaallah. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan, insyaallah. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka puasa dengan rob, kurma basah, sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam melaksanakan sunnah Rasulullah, diutamakan memakan kurma dalam jumlah ganjil. Di Indonesia, jika tidak mendapatkan kurma, maka bisa digantikan dengan makan yang manis-manis, seperti buah-buahan, air gula, dan lain-lain, untuk dapat memulihkan tenaga. Sedangkan meminum air akan menyucikan. Setelah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan sholat maghrib, kita diperbolehkan untuk makan untuk memenuhi nutrisi tubuh yang kurang. Dalam berbuka puasa dibutuhkan nutrisi yang baik, yaitu yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat ini terdapat pada bahan makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, roti, gandum, yang merupakan makanan yang sering dijumpai oleh masyarakat Indonesia. Dalam berbuka puasa, fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi dan menghemat protein. Tubuh dapat mempertahankan gula darah dalam bentuk glukosa pada batas 70-120 mg per 100 ml dalam keadaan puasa. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai-rantai asam amino. Sumber protein berasal dari bahan makanan.
baik hewani maupun nabati. Sumber protein hewani terdiri dari ikan, daging, telur, susu, kerang, dan keju. Sumber protein nabati berasal dari kelompok kacang-kacangan dan hasil pengolahannya. Contoh hasil pengolahannya yaitu tahu dan tempe. Kebutuhan manusia akan protein dapat dihitung dengan mengetahui jumlah nitrogen yang hilang atau yang dikeluarkan oleh tubuh melalui urin, feses, keringat, atau terlepas bersama kulit. Dalam berbuka puasa, fungsi protein adalah menggantikan protein yang hilang, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus misalnya enzim, hormon, dan hemoglobin, sebagai sumber energi pengganti karbohidrat, mengatur keseimbangan air, dan pembentukan antibodi. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak terdiri atas gabungan gliserol dengan asam lemak. Sumber lemak dapat berasal dari hewan, lemak hewani maupun tumbuhan, lemak nabati. Lemak hewani dapat ditemukan pada daging hewan, telur, susu, produk olahan susu, dan minyak ikan. Sedangkan lemak nabati dapat ditemukan pada minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan minyak jagung. Ketika kita berpuasa, lemak dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung lemak, namun jumlahnya hanya sedikit. Konsumsi lemak yang melampaui kebutuhan energi dapat menimbulkan obesitas atau kegemukan. Sebaiknya kita memperoleh lemak untuk tubuh kita ketika berpuasa tidak berasal dari bahan makanan olahan seperti junk food atau bahan makanan lainnya yang banyak mengandung lemak jahat seperti terlalu banyak mengkonsumsi goreng-gorengan. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Vitamin dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam berpuasa, baik dalam berbuka maupun saat sahur, dibutuhkan asupan vitamin untuk tubuh kita. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari vitamin-vitamin tersebut. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, vitamin B dapat membantu dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, vitamin C sebagai antioksidan dan mempercepat penyembuhan luka, vitamin D dapat membantu pembentukan tulang, vitamin E dapat memelihara kulit dan mencegah dari jantung koroner, serta vitamin K berfungsi untuk proses pembekuan darah atau luka. Yang terakhir yaitu mineral. Mineral merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam bahan makanan. Bahan makanan terdiri atas 96% air dan bahan organik, sisanya adalah mineral. Dalam berbuka puasa, fungsi mineral yaitu untuk memelihara keseimbangan asam basa tubuh dan menjaga keseimbangan ion-ion cairan tubuh. Ketika berbuka puasa, kita juga harus mengingat jumlah porsi makanan yang kita makan. Jangan sampai porsi makanan yang kita makan itu berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas Ramadan di malam hari seperti sholat taraweh. Dalam sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, ada seorang tabib yang dikirim dari Mesir ke Madinah sebagai tanda persahabatan. Namun setelah 8 bulan kemudian, tabib ini akhirnya pulang lagi ke Mesir. Bukan karena tabib tersebut tidak betah di Madinah, justru ia sangat akrab dan dikenal baik oleh masyarakat di Madinah. Melainkan karena selama 8 bulan ia bertugas di Madinah, tak ada satupun orang yang sakit yang datang untuk berobat ke tempat prakteknya. Sedangkan di Mesir jasanya mungkin lebih dibutuhkan. Sebelum ia pulang, tabib ini berpamitan kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, apa rahasia umat Rasulullah selalu terlihat sehat dan tak pernah sakit? Maka Rasulullah menjawab, kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Lalu Rasulullah bersabda, tidaklah sekali-kali manusia memenuhi sebuah wadah pun
yang lebih berbahaya dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga bagian lambung untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara. Hadis riwayat Tirmizi. Pada malam dini hari di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk melaksanakan sahur. Sahur merupakan aktivitas makan dan minum seseorang yang hendak berpuasa yang dilakukan di akhir malam. Disunahkan bagi orang yang hendak berpuasa untuk makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Muslim. Jika waktu sahur sudah habis dan menjelang imsak, maka dapat dilakukan dengan meminum seteguk air. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam memenuhi nutrisi ketika kita berpuasa, baik saat berbuka maupun saat sahur, nutrisi utama yang dibutuhkan yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, kita juga harus cukup mengkonsumsi air agar terhindar dari dehidrasi saat kita berpuasa. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini ya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya.